Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pembelajaran kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan variabel, populasi, sampling, dan instrumen. Melanjutkan untuk di mata kuliah metodologi dalam penelitian. Kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan bagaimana tata tulis di dalam karya tulis ilmiah, kemudian terkait dengan apa saja yang ada di bab 1 termasuk dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan begitu ya sampai dengan keaslian. Kemudian minggu sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan apa saja yang ada di bab 2 terkait dengan tinjauan pustaka. Bagaimana cara citasinya, bagaimana proses mencari literaturnya itu begitu ya. Kemudian bagaimana mencari artikel di dalam jurnal, kemudian penulisan referensi. Nah, memasuki di bab ketiga begitu ya, kalau ada di karya tulis ilmiah, nah di situ akan ada metodologi penelitiannya itu seperti apa. Mulai dari nanti ada di dalam bab 3 itu desain sebenarnya ya, tapi desain nanti akan dijelaskan di penjelasan yang terpisah begitu. Nah, untuk di video kali ini sebenarnya ada nanti kaitannya dengan bab 3. Jadi di bab 3 itu selain ada desain, nanti teman-teman akan mengisikan juga di bab 3 itu terkait dengan bagaimana populasinya, sampelnya, kemudian variabel, kemudian instrumen. Ya. Nah, apa itu instrumen, apa itu variabel, populasi, sampling, kita akan pelajari di video kali ini. Nah, yang pertama adalah terkait dengan variabel. Secara tidak langsung di pertemuan sebelumnya sebenarnya juga sudah dijelaskan variabel itu terkait dengan apa yang akan kita teliti gitu ya, segala sesuatu hal yang bisa diukur menjadi fokus penelitian kita. Jadi contohnya misalnya pengaruh water Wamsek atau pengaruh water tepid Spong terhadap penurunan demam pada pasien anak dengan tipoid begitu ya. Nah, maka variabelnya itu ada dua begitu ya. Sebenarnya secara umum begitu yang perlu teman-teman ketahui, variabel itu ada variabel independen atau secara bahasa adalah variabel bebas dan terikat. Variabel bebas adalah faktor yang mempengaruhi, tetapi variabel terikat adalah dipengaruhi atau bisa dengan mudah kita sebut dengan variabel outcome atau hasil. Nah, kalau dari judul tadi yang saya sebutkan, maka variabel bebasnya adalah pemberian water tepid spong. Kemudian variabel terikatnya adalah penurunan demam gitu ya. Jadi itu ada dua variabel. Nah, kemudian ada juga variabel yang namanya variabel confounding atau variabel pengaruh variabel pengganggu begitu ya. Artinya yang mungkin mempengaruhi hasil di luar dari apa yang kita teliti. Jadi contohnya misalnya tadi pengaruh water tepid spong terhadap penurunan demam. Maka variabel confoundingnya selain dari water tepid spong yang mungkin mempengaruhi penurunan demam, misalnya ada teknik farmakologi, penggunaan antipiretik. Kemudian misalnya dengan tindakan lain, misalnya usia atau tindakan, misalnya usia itu juga mempengaruhi, misalnya jenis kelamin, kemudian pengetahuan gitu. Nah, misalnya jadi faktor selain water tepid spong yang mungkin mempengaruhi penurunan demam pada anak. Itu kira-kira gambaran ketika kita membicarakan terkait variabel ya. Jadi besok ketika teman-teman mengerjakan KTI begitu ya, harapannya pahami dulu gitu ya. Jadi baik studi kasus maupun penelitian research itu keduanya ada variabelnya. Jadi besok ketika ditanyakan gitu ya, apa variabelnya? Teman-teman harus paham. Biasanya yang inti adalah yang ditanyakan adalah variabel bebas dan terikat. Variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Untuk gampangnya, variabel terikat itu adalah variabel hasilnya. Hasil dari penelitian itu apa gitu ya. Dilihat dengan mudah seperti itu. Kemudian di awal tadi saya menjelaskan variabel itu bisa diukur. Ya, jadi contohnya misalnya water tepid spong, suatu tindakan bisa diukur, dilakukan dan tidak dilakukan. Kemudian demam bisa diukur dengan termometer. Kemudian yang dihasilkan ada datanya, gitu ya, demam misalnya 38 derajat Celcius, 37 derajat Celcius itu adalah data yang kita dapatkan. Nanti kita akan belajar selanjutnya adalah terkait dengan data masing-masing variabel yang dihasilkan, nanti itu datanya dalam bentuk apa gitu ya, karena itu nanti secara tidak langsung akan mempengaruhi
menggunakan desain apa penelitian ini. Ya, jadi variabel bebas dan terikat ya itu seperti apa, kemudian skala ukurnya atau datanya itu dalam jenis apa, itu akan mempengaruhi nanti desain penelitiannya itu akan menggunakan apa. Nah, ini di dalam penelitian kuantitatif, arti variabel didefinisikan sebagai fenomena yang dapat diukur atau dikelompokkan, di mana disebut dengan variabel. Kemudian suatu variabel itu sesuatu yang menempel, ya, atau karakteristik dari suatu benda, orang yang bervariasi dalam jumlah dan secara kualitasnya. Pertimbangan dalam memilih variabel. Jadi ketika kita memilih variabel, ya, tadi saya jelaskan di awal. Variabel independennya apa, variabel dependennya apa, bebasnya apa, terikatnya apa. Kemudian tingkat pengukuran tadi yang saya katakan. Jadi nanti akan satu variabel gitu ya, misalnya variabel bebas. Misalnya yang gampang saja, hubungan antara tingkat pendapatan atau tingkat pendidikan dengan pengetahuan terkait dengan TBC gitu ya. Nah, itu kan variabel bebasnya atau variabel independennya begitu ya. Bebasnya adalah tingkat pendapatan gitu ya. Nah, itu kan tingkat pendapatan, kan dilihat pendapatannya berapa? 1 juta dalam sebulan. Nah, itu kan data gitu ya. Nah, data itu kan akan dimasukkan, itu datanya masuk ke data apa, jenisnya data apa. Nanti itu juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan variabel. Kemudian reliabilitas dan validitas itu terkait nanti. Jadi kan variabel tadi ya, ketika kita jelaskan di awal, variabel itu kan harus bisa diukur. Nah, itu variabel tadi kalau yang saya contohkan itu kan alat ukurnya nanti berupa apa. Jadi contohnya kayak misalnya tadi yang di awal gitu, pemberian water tepid sponge dengan demam. Nah, pengukuran demam ini dengan apa? Dengan termometer. Gitu ya. Itu hanya perlu dilakukan kalibrasi alat. Artinya alatnya itu akan sama ketika digunakan untuk beberapa kali dan untuk beda pasien. Itu akan sama, standarnya sama gitu ya. Nah, kemudian ada nanti yang berupa kuesioner. Kuesioner itu juga digunakan untuk mengukur suatu variabel. Jadi contohnya misalnya untuk mengukur pengetahuan, itu kan digunakan kuesioner. Nah, kuesioner itu harus sudah melewati proses supaya bisa digunakan. Jadi tidak asal menggunakan kuesioner, gitu ya, tapi tingkatan reliabilitas dan validitasnya sudah bagus. Apa itu reliabilitas dan validitas? Nanti di next slide kita akan lebih dalam lagi terkait dengan itu. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional artinya adalah variabel itu akan kita definisikan secara operasional di dalam penelitian kita. Bisa jadi begini contohnya. Water tepid sponge. Kan ada 2 variabel ya, water tepid sponge dan demam. Nah, water tepid sponge itu secara teori. Jadi di definisi operasional itu peneliti yang mendefinisikan variabel itu, bukan dari berdasarkan teori. Sebenarnya peneliti berdasarkan apa yang dibaca di teori, tapi didefinisikan secara operasional, secara tegas, secara jelas. Kalau di dalam penelitiannya itu akan seperti apa, gitu ya. Jadi misalnya di dalam water tepid sponge, di dalam penelitian ini pengertiannya adalah teknik pemberian kompres menggunakan 2 teknik, ini berendam selama 10-15 menit, kemudian dikompres di lipatan ketiak dan lipatan selangkangan, gitu ya. Nah, kan boleh saja definisinya seperti itu. Kalau definisi secara teori kan intinya adalah definisi water tepid sponge itu dia mandi dengan dia kompres menggabungkan, jadi kompres hangat dengan menggabungkan teknik mandi seka dan kompres pada titik-titik tertentu. Nah, tapi kan secara teori juga boleh secara tidak hanya dengan mandi seka, tapi dengan berendam ketika anaknya misalnya sudah usia sekolah, remaja gitu ya. Tidak dengan mandi seka tapi dengan berendam selama 10-15 menit itu boleh. Nah, ketika di penelitian yang kita ambil itu hanya yang berendam saja misalnya. Itu kan jadi definisi yang disesuaikan dengan penelitian kita, itulah definisi operasional ya. Nanti di definisi operasional itu juga akan diketahui dia diukurnya pakai apa ya. Jadi pertama definisinya, diukurnya pakai apa, skalanya bagaimana, itu nanti ada di definisi operasional. Ini terkait dengan faktor independen dan dependen. Tadi secara tidak langsung di awal sudah saya sebutkan, gitu ya. Jadi variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Independen, bebas, independent day, gitu ya, independence day, bebas gitu ya.
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Biasanya mewakili faktor-faktor penelitian. Variabel independen itu ada variabel aktif dan variabel atribut. Kalau aktif itu ditentukan oleh peneliti, misalnya berupa intervensi, misalnya contohnya kayak tadi, pemberian water tepet spong, itu adalah independen aktif, artinya adalah suatu intervensi yang ditentukan oleh kita sebagai seorang peneliti. Tapi kalau variabel independen atribut adalah karakteristik yang sudah ada, tidak bisa dikendalikan oleh peneliti. Jadi misalnya kita meneliti tentang usia, gender, tingkat pendidikan, itu kan sudah ada di responden kita atau orang yang akan kita teliti. Responden adalah panggilan untuk orang yang atau untuk yang kita teliti gitu ya. Kumpulan orang yang akan kita teliti, kita bisa memanggilnya atau menyebutnya dengan responden ya. Kemudian variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen ya. Jadi ya, variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel outcome. Contohnya kalau ini ya di sini juga sudah dituliskan bahwa dia mewakili outcome pada peneliti. Atau contohnya tadi ya, misalnya pengaruh antara water tepet spong dengan demam. Maka variabel dependennya adalah hasilnya demam. Nah, ini adalah tingkat pengukuran. Penting sekali kita tahu tingkat pengukuran. Jadi ketika sudah ngomongin tentang variabelnya variabel bebas terikat. Variabel bebas ini nanti datanya bisa diukur dengan apa? Mungkin tingkatnya itu atau jenis datanya itu seperti apa? Ya, ketika kita ngomongin tingkat pengukuran itu ya jenis data. Ya, ada yang namanya nominal, unordered, tidak dapat diatur dengan urutan tertentu. Jadi nggak ada urutannya, tidak bisa dijadikan urutan. Kemudian bisa digantikan dengan kode angka, tetapi hasil perhitungannya tidak dimakna. Artinya begini, misalnya gender, kan ada laki-laki dan perempuan. Ya, bisa kita ganti dengan kode angka. Misalnya laki-laki kita ganti kode 1. Kemudian perempuan kita ganti kode dengan 0 misalnya ya, atau 12 gitu. Nah, tetapi angka 012 ini tidak berfungsi secara perhitungannya itu tidak bisa tidak jadi 0 tambah 1 jadi 1 tambah 2 jadi 3, itu tidak bisa. Jadi hanya berupa kode angka. Kemudian bukan suatu urutan, laki-laki dan perempuan itu bukan laki-laki nomor 1, perempuan nomor 2, itu tidak. Tapi misalnya seperti tingkat penghasilan atau ini ya, yang tingkat ekonomi kan ada yang rendah, menengah, tinggi, atau tingkat nyeri ya, sedang, ringan, sedang, berat, itu kan bisa diurutkan. Nah, kalau yang bisa diurutkan kemudian ada jarak intervalnya, tapi interval antara ringan, sedang, berat itu tidak selalu sama atau tidak bermakna, begitu ya, itu dinamakan dengan ordinal. Jadi nominal itu contohnya seperti ya laki-laki perempuan, warna mata coklat, biru, hijau misalnya, atau tipe makanan ya, protein, karbohidrat apa gitu ya, sudah bisa digantikan dengan kode. Misalnya protein 1, karbohidrat 2, lemak 3 gitu ya. Tapi 1 2 3 itu bukan urutan gitu. Kemudian atau gender lah yang paling gampang. Jenis kelamin gitu ya. Itu nominal. Tapi kalau usia itu sebenarnya bisa, kalau usia itu lebih ke ordinal ya, nanti bisa dikategorikan. Jadi kalau nominal dan ordinal itu bisa dikategorikan. Kategorikan artinya misalnya gender kan bisa dikategorikan laki-laki, kategorikan perempuan. Warna mata dikategorikan coklat, kategorikan biru gitu ya. Ordinal pun bisa dikategorikan, tetapi ada tingkatannya. Kalau nominal tidak ada tingkatannya, kalau ordinal adalah ada tingkatannya. Ya, makanya biasanya data nominal dan ordinal ini disebut dengan jenis data kategorik gitu ya. Kemudian nanti ada yang namanya interval dan rasio, itu dinamakan dengan numerik gitu ya. Jadi ada dua jenis data atau tingkat pengukuran, numerik dan kategorik. Kategorik di dalamnya ada nominal dan ordinal. Nominal itu yang tidak ada urutannya gitu ya. Contohnya ya gender, laki-laki, perempuan. Ordinal ada urutannya, bisa dikategorikan, tapi antar intervalnya tidak selalu sama atau tidak bermakna. Tapi kalau yang numerik itu ya tidak kategorik, namanya kategorik, itu dikategorikan. Tapi kalau numerik berupa angka, ya, yang akan diolah itu berupa angka. Tapi kalau kategorik itu yang diolah nanti adalah berupa kategori. Nah, interval contohnya adalah suhu yang dalam Celsius dan Fahrenheit. Jarak antara skalanya itu bermakna. Kalau yang ordinal tadi tidak bermakna.
ya. Kemudian kategori, tapi kalau interval ini angka. Kemudian rasio sama dengan interval variabel, mempunyai titik nol absolut. Contohnya berat badan, gaji, suhu, tapi yang dalam Kelvin. Bisa menggunakan asumsi dari dua tingkat pengukuran. Kalau A 6 gram, B 3 gram, maka rasio, gitu ya, namanya saja rasio, perbandingannya bisa dijadikan 2:1. Itu namanya datanya data rasio. Nah, ini ada latihan gitu ya, bagaimana menentukan variabel independen, dependen, dan tingkat pengukurannya. Apakah dia menggunakan nominal, ordinal, interval, atau rasio. Ini ada 3 soal. Nah, nanti teman-teman bisa mengerjakan. Contohnya yang pertama, meneliti apakah konsumsi kalsium berpengaruh terhadap panjangnya ukuran kaki. Kalsium diukur dalam miligram, ukuran kaki dalam sentimeter. Peneliti merah berhipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Kalsium berpengaruh terhadap ukuran kaki. Nah, di sini bisa teman-teman nanti latihan gitu ya, peneliti merah, peneliti ungu, dan hijau. Itu misalnya di yang nomor 1, ini mana variabel bebas, mana variabel terikatnya. Ya, tentu variabel bebasnya adalah konsumsi kalsium, tapi variabel terikatnya adalah ukuran kaki. Nah, kalsium ini masuk ke dalam pengukuran apa, data apa, jenis data apa, apakah nominal, ordinal, rasio, atau interval. Nah, nanti ya di sini gitu ya. Ukuran kaki tadi karena ini ukuran kaki itu miligram, diukur dalam miligram gitu ya. Jadi berapa miligram kalsiumnya kan gitu. Itu kalau yang itu kan interval gitu ya. Terkait dengan kalau rasio tuh ada titik nol absolutnya. Jadi 0 itu berarti kalau di rasio kalsium. Ya, tapi kalau ukuran kaki 0 kan nggak ada ukuran kaki itu 0, itu nggak ada ya. Kalau ukuran kaki adalah interval, kalau kalsium rasio karena nilai 0-nya itu berarti, gitu ya. Kemudian ada ini untuk soal nomor 2, ini misalnya soal nomor 2, ini soal nomor 3, ya. Nanti silahkan teman-teman coba dibaca, kira-kira di soal nomor 2 ini apa sih variabel bebasnya, apa variabel terikatnya, nomor 3 juga. Nanti sebenarnya di sini sudah ada jawabannya, nanti tinggal dicocokkan, gitu ya. Nah, lanjut. Kalau tadi terkait dengan variabel, begitu ya, pengukuran juga, masuk ke dalam instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur apa sih yang akan kita gunakan ketika kita mau mengukur variabel itu. Ya, instrumen penelitian itu alat untuk mengukur, ya. 2 instrumen yang diisi oleh peneliti atau instrumen yang diisi oleh responden. Jadi ada 2 macam instrumen itu, kita yang mengisi, peneliti, atau responden kita yang meneliti, partisipan. Ya, orang yang kita ikutkan dalam penelitian kita. Nah, contoh dari yang dilengkapi oleh peneliti itu contohnya ini. Tapi untuk instrumen yang dilengkapi oleh responden, misalnya kuesioner, checklist, skala attitude, skala sikap, gitu ya, dan yang lainnya. Pertimbangan pemilihan instrumen, ya, dalam kita memilih instrumen, alat untuk mengukur. Contoh instrumen itu ya kayak kuesioner bisa, tapi tidak hanya yang dalam bentuk kuesioner ya, ada yang bentuknya ya alat ukur seperti termometer, itu juga bagian dari instrumen gitu ya. Kemudian timbangan itu ya bagian dari instrumen juga. Nah, pertimbangannya adalah terkait dengan usability, artinya tingkat kemudahan suatu instrumen. Semakin mudah kita menggunakan, itu bisa menjadi pertimbangan kita dalam memilih suatu instrumen. Kemudian bagaimana menginterpretasikannya, misalnya suatu alat ukur gitu ya, kuesioner untuk mengukur kecemasan dengan HRS, kita mudah nggak menggunakan itu bisa nggak dilakukan untuk anak-anak misalnya. Kemudian kalau sudah menjawab semua pertanyaannya, bagaimana men-scoringnya, mudah nggak men-scoringnya. Kemudian bagaimana menginterpretasikan atau hasil skornya, misalnya ketika skornya 1-5, oh itu artinya dia cemas atau tidak gitu ya. Nah, itu ada tidak? Nah, biasanya kalau sebuah instrumen misalnya kita mengadaptasi artinya kita mengambil kayak instrumen HRS gitu ya. Itu kan sudah ada sejak dulu dan sudah paten. Nah, kalau mengambil itu kita harus pastikan dulu itu ada manual booknya atau cara prosedur penggunaan instrumen itu seperti apa, itu harus ada. Karena kalau ada itu bisa menjadi pertimbangan untuk kita, oh cara yang menggunakannya seperti ini, jenis pertanyaannya ada berapa gitu. Itu bagian dari usability. Kemudian validitas ada validitas nanti ya, setelah ini kita akan bahas apa sih validitas, apa sih reliabilitas.
Tapi kalau macamnya, validitas itu ada, kalau ini hanya sebagai pengetahuan saja untuk teman-teman. Kalau untuk pada tahap teman-teman mungkin masih untuk mengenali saja begitu ya. Tapi biasanya kalau sudah pada tahap magister itu harus mampu melakukan validasi dan reabilitas. Tapi kalau masih pada tahap diploma 3 dan sarjana itu hanya untuk pengetahuan saja. Kemudian rehabiliti harus melewati ada namanya interrater, tes retest, parallel form, internal konsistensi menggunakan Cronbach alpha. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, terkait dengan validitas dan reliabilitas, begitu ya, dalam sebuah penelitian, itu nanti kan pasti akan diukur, seperti yang saya jelaskan di awal, begitu ya. Nah, pengukuran ini apa yang akan diukur, kemudian alatnya apa. Kalau ngomongin tentang apa yang diukur, berarti tentang variabelnya, ya, variabel A dan B, bebas dan terikat. Diukurnya pakai apa, gitu ya. Dan cara mengukurnya itu bagaimana. Kemudian alat ukur ini harus valid dan reliable. Ya, valid itu benar, reliable itu ya jelas untuk mengukur apanya. Kemudian objektif artinya tidak kalau subjektif itu kan berdasarkan pandangan kita sebagai seseorang. Tapi kalau suatu alat ukur itu harus objektif, betul-betul mengukur apa yang akan kita cari. Misalnya menggunakan kuesioner mengukur kecemasan, ya betul-betul objektif untuk mengukur kecemasan, bukan hanya berdasarkan kayaknya cemas, kayaknya tidak, itu namanya bukan alat ukur. Ya. Atau alat ukur yang berupa termometer itu harus jelas, objektif. Mengukur termometer kalau demam, ya di atas 35, dia akan menunjukkan di atas 37,5 gitu ya misalnya. Kemudian alat ukur itu harus ada petunjuk-petunjuk khusus, gitu ya. Makanya tadi saya dikatakan di awal biasanya kalau misalnya berupa kuesioner itu ada manual booknya, atau berupa alat gitu ya. Alat itu ya harus ada manual booknya. Misalnya kita mau menggunakan alatnya itu adalah EKG gitu ya, alat EKG. Alatnya itu harus ada manual booknya, cara menggunakannya itu seperti apa, itu harus ada. Nah, validitas tadi, apa sih maksudnya validitas? Validitas adalah penyesuaian alat pengukuran dengan tujuan atau fungsi alat pengukuran tersebut. Jadi secara mudahnya begitu ya, validitas adalah apakah saya betul mengukur apa yang hendak saya ukur, itu valid. Jadi apakah alat ukur ini valid untuk mengukur kecemasan, gitu ya, ini itu, apakah betul-betul valid? Validitas ini adalah suatu proses untuk mencari validitas suatu alat pengukur, indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi misalnya alat ukurnya ini untuk kecemasan, betul-betul untuk kecemasan atau tidak? Jangan-jangan bukan untuk kecemasan, tapi untuk stres, kan berbeda. Ya. Ini macam validitas. Validitas itu adalah validitas isi, konstruk, gitu. Kalau ini hanya untuk pengetahuan saja sih. Nah, bedanya dengan reabilitas. Nanti baik validitas dan reabilitas itu akan dicari jadi ada suatu cara gitu ya. Kemudian nanti akan diolah dengan SPSS atau statistik. Kemudian reabilitas. Reabilitas itu artinya dia stabil dan konsisten. Jadi untuk mengukur berkali-kali itu hasilnya sama. Gitu. Jangan sampai misalnya termometer untuk mengukur satu kali hasilnya 38, tapi belum beberapa detik sudah langsung berbeda jadi 35 derajat gitu ya. Artinya dia nggak reliable gitu. Atau alat ukur yang berupa kuesioner gitu ya. Ketika mengukur hari ini dia skor kecemasannya misalnya 10 gitu ya. Belum ada beberapa detik untuk mengukur lagi, sudah 5. Nah, berarti kan artinya tidak stabil dan tidak konsisten. Nah, padahal sebuah alat ukur itu harusnya reliable gitu ya. Nah, masuk ke dalam population dan sampling. Jadi kalau kita akan melakukan suatu penelitian, misalnya penelitian itu satu Indonesia begitu ya, kan kita tidak mungkin melakukan penelitian pada seluruh, misalnya kita akan meneliti pada anak-anak di seluruh Indonesia. Jadi kita tidak mungkin meneliti itu semua jumlah anak yang ada di Indonesia, karena itu pasti akan membutuhkan waktu yang banyak, kemudian biaya yang banyak juga begitu ya. Nah akhirnya dari ada suatu cara begitu ya, ada suatu cara kita, itu namanya sampel, kalau itu sampel, jadi keseluruhan apa yang akan kita teliti itu sampel. Misalnya kita akan meneliti tentang anak usia sekolah gitu ya, se-Indonesia gitu, atau se-Jogja gitu ya, udah sampel, populasinya adalah semua anak yang berusia sekolah yang ada di wilayah Jogja, itu adalah populasi ini, jadi semua. Tapi kalau sampel adalah dia sebagian dari populasi, dia mewakili populasi, kita ambil, kita comot gitu ya sebagian gitu. Kita ambil sampling gitu ya. Jadi kalau misalnya makanan gitu ya, kan kita bisa tahu itu rasanya seperti apa kan dengan mencicipi. Ya cukup dengan mencicipi dulu gitu kalau untuk menyajikan misalnya. Itu kan jadi kita ambil sedikit gitu ya, itu
sebagai sampel. Terminologi populasi penelitian itu dengan N besar, kemudian sampel adalah bagian dari populasi tadi. Besar sampel adalah berapa banyak yang akan kita ambil sebagai sampel. Desain sampling itu adalah bagaimana cara, ya misalnya dari 1000 kita akan ambil 500. Bagaimana cara kita mengambil 500? Nanti akan ada beda-beda. Caranya adalah masing-masing. Ya, ada yang probability dan non probability. Probability artinya dia semua itu berkesempatan untuk menjadi sampel, tapi non probability adalah tidak semua berkesempatan. Di sini teman-teman bisa menggunakan referensi untuk desain dan sampling yang mudah adalah buku dari Sofyuddin Dahlan. Silahkan membaca buku populasi dan sampel dari bukunya Sofyuddin Dahlan, itu sangat mudah. Ya, ini yang saya katakan tadi. Desain sampling ada yang non probabilitas. Contohnya adalah teknik aksidental. Aksidental itu contohnya misalnya kita mau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kanker serviks pada ibu gitu ya. Nah, kalau kita itu nanti akan ada kriterianya. Kalau cocok dengan kriterianya, tapi kalau aksidental jadi bisa ada kriterianya, bisa ada tidak. Kalau misalnya ada kriterianya, misalnya ibu yang mengalami kanker serviks, kemudian yang usianya segini, gitu ya misalnya, kemudian mau jadi responden kita. Nah, siapapun yang memenuhi kriteria itu, kita ketemu di poli itu kita ambil. Terus nanti siapa lagi kita ketemu, kita ambil. Jadi secara aksidental saja, gitu, sampai memenuhi kuota misalnya. Kemudian purposif, jadi karena ada suatu ada kriteria khusus, gitu ya, tujuan tertentu, itu namanya purposif. Nah, kalau ini kan non probabilitas gitu ya, tidak semuanya. Kalau ini yang probabilitas, jadi semuanya itu berkesempatan. Itu jenisnya ada simple random, jadi acak secara simple gitu ya. Kemudian sistematik, stratified, dan cluster random sampling. Jadi kalau ini secara simple, kalau yang cluster ini ya stratified, cluster. Kalau cluster itu secara acak memilih cluster, kemudian secara acak juga memilih elemen apa. Jadi misalnya contohnya gini, untuk yang stratified itu bertingkat gitu ya. Kalau stratified itu ada subgrup-subgrupnya. Tapi kalau cluster itu kelompok-kelompoknya. Ada gabungan juga simple random, stratified simple random itu juga ada ya. Jadi secara bertingkat. Contohnya misalnya mau meneliti di Jogja, anak usia sekolah, kita ambil SD-nya. Dari Jogja dulu. Jogja ada beberapa kota kabupaten, 5. Nah, kemudian dari 5 itu setiap kabupaten diambil kecamatannya berapa. Kan ada banyak kecamatan. Misalnya ada 20 kecamatan di setiap kabupaten. Kita ambil. Nah, itu ada hitungannya juga. Harus berapa persen gitu ya. Sampai nanti akhirnya kelompok terkecil di masing-masing SD. Jadi secara bertingkat, mulai dari provinsi, kemudian kabupaten, kota, gitu. Jadi nanti ada masing-masing perwakilannya di setiap subnya. Ini latihan, gitu ya. Latihan ini menggunakan desain penelitiannya menggunakan apa? Gitu. Contohnya, peneliti merah ingin meneliti tentang pola belajar 25 mahasiswa di suatu kelas berjumlah 100 mahasiswa. Gitu ya. Dia mau ngambil 25 aja dari populasinya 100. Ya. Samplingnya menggunakan apa gitu. Nah, ini bisa menggunakan simple random. Jadi diambil secara acak. Mengambil secara acak ini bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan misalnya digulung nomornya menggunakan arisan gitu ya. Dari 100 gulungan kita ambil 25. Itu secara manual. Tapi bisa juga dimasukkan ke dalam SPSS maupun ke dalam Excel. Dan contoh yang lainnya. Penentuan besar sampel artinya berapa banyak gitu ya. Misalnya dari 100 kok kita ambil 25. Nah, 25 itu kita dapatkan dari mana? Itu ada yang menggunakan rumus, ada yang menggunakan berdasarkan penelitian sebelumnya. Itu ada. Ya, ada rumus tentang teori sampling, ada yang melibatkan rumus statistik tapi tidak semua gitu ya. Kemudian kalau untuk yang penelitian deskriptif kadang tidak memerlukan rumus. Ketentuan umum yang perlu diperhatikan untuk menaksir parameter atau menguji hipotesis. Data yang digunakan, yang tadi ya kategorik atau numerik datanya. Jadi kalau kategorik adalah yang nominal ordinal, tapi kalau numerik adalah interval rasio. Ya.
Ini contoh saja untuk besar sampel. Ini di bukunya Sophia Dindahan ada. Ya. Oke, baik. Mungkin di video kali ini untuk penjelasan terkait variabel, populasi, sampel, instrumen adalah itu gitu ya. Ini secara garis besarnya. Tetapi kembali lagi teman-teman bisa memperoleh berbagai atau memperbanyak begitu ya dari sumber-sumber lain yang bisa teman-teman dapatkan. Gitu. Seperti misalnya di bukunya Sophia Dindahan ataupun di buku metode penelitian lain, misalnya seperti